Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aris Wirobito dari Prodi PAI 4A semester 4. Saya di sini membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas dari dosen kita, Bapak Juni yang terhormat, tentang bab hukum ruh syah dan azimah. Langsung kita masuk ke materi yang pertama. Satu, ruh syah. Pengertian ruh syah itu apa sih? Yang pertama. Terus yang kedua, dalil-dalil yang diperbolehkan oleh rusyah. Yang tiga, hukum rusyah. Dan empat, kaidah tentang rusyah. Dan yang kedua itu azimah. Satu, pengertian azimah itu apa? Yang kedua, macam-macam azimah itu ada banyak macam-macamnya. Kita masuk ke materi langsung. Satu, pengertian rusyah. Di sini ada dua definisi dari rusyah. Yang pertama adalah rusyah secara etimologi atau bahasa. Artinya yaitu kemudahan, kelapangan, dan kemurahan, seperti murahnya harga. Itu tadi pengertian rusyah. Dan yang kedua adalah rusyah secara etimologi atau terminologi. Secara istilah yaitu hukum yang ditetapkan yang berbeda dengan dalil yang ada karena ada uzur atau halangan. Uzur berarti halangan. Dan selanjutnya, dengan kata lain, rusyah adalah sebuah formulasi hukum yang telah berubah dari bentuk asalnya karena mempertimbangkan banyak objek hukum dan situasi dan kondisi, terutama tempat dan waktu, karena hukum itu tidak relevan kalau tidak berjalan dengan seiringnya waktu. Bisa pula dimaknai dengan diperbolehkannya sesuatu yang asalnya dilarang beserta wujudnya dalil yang melarangnya. Dan kemudian dalil-dalil yang diperbolehkan dalam rusyah. Dalam menjalankan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia pada suatu waktu ada kondisi-kondisi yang tidak bisa, yang terkadang memaksa manusia meninggalkan aturan-aturan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ayat surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usri. Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu atau kesulitan bagimu. 2. Dalil-dalil yang diperbolehkan oleh rusyah. Yang pertama, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kita masuk hukum-hukum rusyah. Hukum-hukum rusyah ini ada banyak, teman-teman. Tapi saya sebutkan salah satu, mungkin 5 hukumnya. 1. Rusyah itu bersifat wajib. 2. Rusyah itu bersifat sunnah. 3. Rusyah itu bersikap mubah atau boleh. 4. Rusyah itu bersifat khilaf al-aula. Yang kelima, rusyah itu bersifat makruh. Yang ketiga, kita masuk poin-poin kaidah-kaidah tentang rusyah. Di antara kaidah-kaidah rusyah yaitu al-masyaqqatu tajlibut tasyir, atau kesyukaran itu menarik kemudahan. Dasar kaidahnya yaitu ada pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usri. Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu. Kesukaran itu artinya apa? Kesulitan. Allah menginginkan kesulitan? Tidak. Allah menginginkan kemudahan bagi kita. Itu ayatnya tadi. Dan lanjut kita ke kaidah tentang rusyah ya. Masih di kaidah tentang rusyah ya. Ad-darotul tuqadaru biqorida, atau darurat sesuai dengan kadarnya. Darurat sesuai dengan kadarnya. Contoh yang pertama nih. Jika kita di dalam hutan dalam keadaan lapar sekali, akan binasa misalnya kalau kita tidak makan. Sedangkan di hutan itu tidak ada yang boleh dimakan kecuali daging babi, rusa, atau kelinci, atau kambing. Di hutan tuh nggak ada. Tapi yang ada adalah
babi. Maka dalam keadaan ini diperbolehkan memakan babi sekadarnya saja untuk mengenyangkan perut dan menghidupi diri supaya tidak binasa. Contoh yang kedua, jika seorang merasa sangat haus namun yang diminum adalah kamar, tujuan ini adalah untuk menghilangkan rasa haus. Misalnya di tengah gurun, kita terjebak di sana, terus tidak ada minuman lain selain kamar. Air tidak ada, air putih tidak ada, air yang bersih tidak ada. Yang ada hanya kamar, tidak diapa-apakan minum untuk menghilangkan dahaga. Supaya apa? Supaya kita tidak haus atau kita binasa karena kehausan tadi. Maka hal ini diperbolehkan, tapi sekedarnya saja untuk menghilangkan dahaga. Yang kedua kita masuk bab pengertian azimah. Azimah itu apa sih pengertiannya? Satu, pengertian azimah itu secara etimologi atau bahasa artinya maksud atau tekad yang kuat. Azimah adalah artinya tekad. Yang kedua, sedangkan azimah secara terminologi atau istilah yaitu hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada seluruh hambanya mukallaf secara umum sejak awal atau semula. Pengertian azimah nih. Azimah atau sebaliknya, jika formulasi hukum syariat tidak mengalami perubahan, maka ia dinamakan azimah. Atau dapat dikatakan azimah adalah sesuatu yang formulasi hukum-hukum dasar syariat yang bersifat umum dan tidak terbatas pada objek, situasi, kondisi, dan orang tertentu. Ringkasnya gini, azimah itu adalah sebuah bentuk kerangka hukum dasar fundamental yang belum mengalami perubahan, modifikasi atau reformasi, formulasi dan maupun reproduksi. Dari sini kita dapat dikatakan bahwa hukum syariat masih seperti sedia kala. Maka itu dapat dinamakan azimah. Tetapi bila telah berubah dan mengalami perubahan bentuk dan beberapa syarat tertentu, maka itu dinamakan rusyah. Rusyah seperti yang kita jelaskan di atas tadi. Dari sini dapat dikatakan bila hukum syariat masih seperti sedia kala, maka itu dinamakan azimah. Tetapi kalau telah berubah dan mengalami perubahan bentuk dan karena beberapa syarat tertentu, maka itu dinamakan dengan rusyah. Secara etimologi, rusyah berarti kemudahan, kelapangan, dan kemurahan. Sementara kata rusyah menurut terminologi adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil yang berdasarkan adanya uzur atau halangan tertentu. Dan masuk ke poin selanjutnya. Tadi kan kita udah jelaskan maksud dari rusyah dan azimah. Kita masuk poin azimah. Macam-macam azimah ini ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama itu para ulama ushul fikih atau alim ulama menyatakan bahwa azimah ada 4 macam, yaitu 1. Hukum yang disyariatkan sejak semula untuk kemaslahatan atau kemakmuran umat manusia seutuhnya, seperti contohnya ibadah, muamalah, jinayah, dan lain-lain. Masih banyak yang lainnya nggak saya sebutkan. Yang kedua, hukum yang disyariatkan karena adanya suatu sebab yang muncul, seperti hukum mencaci maki berhala atau sesembahan yang lain. Yang ketiga adalah hukum yang disyariatkan sebagai pembatal nasikh atau bagi hukum sebelumnya, pembatal hukum sebelumnya. Yang keempat adalah hukum pengecualian dari hukum-hukum yang berlaku umum. Nah teman-teman, dari poin-poin azimah dan rusyah di atas yang saya jabarkan tadi, ini masih banyak menurut saya yang dari saya pribadi itu masih kurang, karena saya kurangnya keterbatasan ilmu dan waktu. Jadi maaf bagi teman-teman mungkin yang kurang paham dari materi saya. Mungkin sekian saja presentasi atau ini persembahan dari saya. Kurangnya datangnya dari saya dan benarnya datangnya dari Allah. Saya akan tutup majelis ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.